Ya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Ya. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Berarti itu tidak mengubah sekali lagi penjelasan Mas Panji bahwa pemerintah tidak anti kritik dong. Dengan ada orang yang melaporkan, polisi menerima gitu, bukan langsung, nah, udah ini mah bercanda doang gitu. Ya kan kalau kalau polisi menjalankan Ya, laporan kan emang tugasnya dia. ya. Dan laporan juga bukan datang dari pemerintah. Beda halnya, nah beda waktu Pak Luhut Hmm, berkasus dengan Haris Azhar tuh. betul, Nah itu betul. beda tuh. Hmm, Pada beliau menjabat. Kalau ini kan elemen masyarakat. Kalau ya, elemen masyarakat ya tentu ya boleh-boleh aja. ya, Dan apa rasanya kita lihat aja proses hukum yang berjalan seperti apa. Rasanya semua orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya, mereka dan saya, dan nanti kita lihat aja hasilnya kayak apa. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Mengakui, bahkan kaget. Bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik, pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Jokowi tidak. Saya saksi. Sekali lagi, untuk kesekian kali dimanapun saya menyampaikan, saya ini bukan membela ya, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara. PDI Perjuangan mengecam tindakan pelaporan ke polisi terhadap Panji. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. Dan hal itu merupakan rentetan intimidasi dan teror terhadap pegiat media sosial yang vokal melakukan kritik terhadap kondisi di negeri ini. Beberapa influencer ada yang dikirimi bangkai ayam, dikirimi tulisan ancaman hingga dilempar bom molotov. Jadi bagi kami, laporan terhadap Panji dan teror terhadap influencer merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Harusnya humor dibalas dengan humor, stand up comedy dibalas dengan stand up comedy, bukan dilaporkan ke polisi. Panji dan influencer-influencer itu merupakan bagian dari jutaan rakyat Indonesia yang punya hak untuk bersuara, yang punya hak untuk berkomentar, yang punya hak untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan, terhadap pelayanan, terhadap kondisi di negeri ini. Beberapa kasus yang muncul belakangan, katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono.
Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi Pak, Panji Pragiwaksono itu tidak akan dipenjara Kak, karena yang dia omongin tuh bener semua, fakta, ada datanya, bisa googling juga Kak. Blunder cuma 2 hal, ngomongin Gibran ngantuk, sama satu lagi adalah Guli yang ngecor kloset tuh ke tembok Kak. Itu aja Kak. Polisi kita membunuh, ada kejadian waktu mobil Rantis Brimob waktu kemarin Agustus. Tentara kita berpolitik, emang iya Kak, sekarang kelihatan kok ada beritanya kok ini Kak. Presiden kita memaafkan koruptor nih Kak, beritanya Kak. Tuh, koruptor zaman lama ya Kak ya, sekarang jadi orang penting di antara dan dapat penghargaan pula. Wakil presiden kita emang Gibran kan Kak. Teddy Minahasa, polisi yang narkoba, emang udah dihukum seumur hidup. Kapoltabes Semarang yang bohong, itu berita juga ada tentang Gama ya Kak ya. Presiden kita dulu pernah menculik, ada Kak, buktinya ada. Jadi semua yang dia omongin itu benar-benar berdasarkan fakta dan data. Dan Panji pun mengeluarkan itu. Dan dia pasti ya Kak sudah ngukur ya, kalau gua ngomongin ini gue bisa dituntut gak ya gitu ya. Semua sudah diperhitungkan Kak. Termasuk tuh Kak yang ormas-ormas keagamaan yang dikasih konsensus tambang politik dagang sapi. Iya Kak? Ya iya Kak. Jadi semua tuh berdasarkan data dan fakta. Kecuali 2 ya, yang itu blunder banget sih. Yang 2 itu hanya melanggar etika Kak. Yang Gibran kayak ngantuk itu etika kan, dia nggak bisa dihukum, paling dibenci gitu ya. Yang Kuli Kak, itu kan cuma konten Kak. Siapa? Panji menganggap itu beneran kan, dan dia komentari, padahal itu cuma konten sebenarnya. Jadi fans-fansnya Panji tenang aja Kak, dia tidak akan dipenjara Kak, karena dia tidak memfitnah Kak, tidak mencemarkan nama baik seseorang, karena itu cuma ngomongin fakta kan Kak. Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensrianya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mensrianya. Nggak keberatan ya Mas ya? Dan hebatnya Wakil Presiden biasa saja, tidak bereaksi. Walaupun bereaksi, tapi halus, bereaksinya halus. Karena menurut saya sih dulu ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kelakuannya kayak anak TK, itu Singkat saja Kakak Ari. Iya, saya mau tanya, maksudnya perlu nggak sih melakukan hal-hal seperti ini tuh? Karena kita juga mencontoh seorang Gus Dur yang mengatakan bahwa DPR kelakuannya kayak anak TK gitu. Jadi Singkat dijawab Mas Rizky. Sesuatu yang santai aja gitu, nggak perlu kayaknya deh sampai jalur hukumnya. Mas Rizky silakan jawab singkat, boleh? Kalau dulu mungkin nggak perlu, kalau sekarang kayaknya perlu. Soalnya media sosial sekarang ini satu device saja bisa mempengaruhi 1000 orang, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Perlu banget ya Mas ya, untuk memperkarakan sebuah karya seni gitu ya. Perlu banget Mas. Maksud saya... Oh bukan, saya tidak. Itu tadi Mas, Bang Ari Kriting, mohon maaf Pak ya, mohon izin. Saya tidak mempersoalkan di sananya, tapi tentu harus ada batasan-batasan ketika menyampaikan itu di ruang umum. Tidak berlindung di balik kalimat menurut pandangan saya. Oke, kalau itu masih hanya dalam pikiran kita atau pendapat kita pribadi, itu nggak jadi soal. Tapi ketika itu sudah disampaikan di halayak umum, apalagi dalam forum dan podium, perlu nggak sih sampai mengambil langkah hukum? Perlu nggak? Maksud saya itu perlu nggak? Kalau menurut saya, kalau misalnya kalau sampai nggak setuju, saya sudah melakukan itu, berarti menurut saya sudah sangat perlu ketika saya sudah melaporkan. Keperluannya itu apa gitu? Apa perlunya untuk melakukan itu? Karena menurut saya kalau sampai nggak setuju, supaya menyampaikan bahwa supaya ke depan Bang Ari, kita anak-anak muda ini diberikan edukasi yang baik begitu, tidak menjadikan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji ini seolah-olah menggurui kita semua dan diaminkan gitu loh bahasanya dia itu.
Urusan sewa gimana urusan sewa? Aduh, Pak. Nah, di abdi mah can pernah nyewa, Pak, di mana-mana ge ari abdi mah. Han kieu bilina aya tamu, susulan wae atana picana ke Pak RT gitu. Nanti kita temuin Pak RT agar duduk perkara ini urusan sawahnya jelas. Nah, sekarang gini. Dari 9 kintal, Abah sanggupnya berapa? Ujung-ujung abdi mah nya. Da ibu mah teu aya kasangem. An saur Pak RT bilina yang naroskeun mah kaditu bae cenah. Pak Ming cenah. Ke Pak RT gitu. Margi surat kawasa mah tos aya di abdi. Enggak, saya nanya sanggupnya Abah dari 9 kintal yang harus dibayar berapa? Bujang-bujang abdi mah nya. Bujang-bujang kintal-kintal abdi mah. Teu sangem. Ayeuna mah sakintal ge abdi mah teu sangem. Loh, kan ini sawahnya punya orang, bahasa Bapak tidak siap untuk bayar sewa. Nya cek mih mah kieu we kaputusan ayeuna mah nya. Kajian kumaha ge urang ka Pak RT we. Nya ayeuna mah ka Pak RT we Pak lah. Kapunten we tuh nya abdi rek nyusulan Ya, nanti dulu. Atau naik mobil saya bareng. Entong kana mobil, Bang. Sini dulu, Bu. Sini bareng. Jauh jalan kaki mah sama tidak biasa jalan. Dekat. Hah? Dekat. Saya kalau jalan lama-lama kaki saya bengkak. Pada diantosan di dia mangga. Oh, di sini. Bios tengiring oke. Ayo, Bang. Kemana sekarang? Jalannya ke depan. Bentar dulu, Mak, sini. Mak mau kemana? Pada ka Pak RT. Mau ngapain ke Pak RT? Entong tenang-tenangan Pak, margi abdi mah teu tiasa nyarios gitu. Ayeuna keputusan mah kumaha Pak RT gitu. Nih, Pak, sebentar dulu. Sini bapaknya. Di sini. Sini, Entong dipasihan aktif entong. Bapak punya utang. Entong heula can lumutan buku. Sebentar dulu. Moal. Nih, Bapak punya utang. Bukan, ini bukan uang dari sampai sini, bentar dulu. Tolong. Sebentar. Tolong. Ayo saya mah mau nyalonkeun deui. Kunaon? Naon nyalonkeun deui? Lamun rakyat minta, Arek kamu kudu make duit. Oh, mah nyalon, peleh ku aing. Urang mah kan aing mah geus niat. Sanajan teu jadi kuge aing mah kepedulian mah moal leungit. Oh, jadi urusan walaupun tidak jadi kepala desa, kepedulian urusan peduli mah moal leungit. Resep, Pak. Nguruskeun geuring teh. Oh, resep. Bakal nulung ka urang. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyangan kanu poekeun. Mantak. Batur mah aya kades teh kabeli mobil aing tong barah mobil. Motor genan teu kabeli. Mantak urang mah teu era imah butut ge. Teu era. Lantaran kumaha da di mana duitna ek meuli motor ge arek teu boga duit. Jadi ieu kades-kades model kieu teh kudu diberi ruang pikeun ngawangun kamakmuran daerah. Gitu. Saya mah terus terang Pak, boga hutang kades sagena 47 juta. Hutang naon? Urut masyarakat. Hutang naon? Pan aspirasi teh datang. Usaya heula ditangani ngunjung jadi hutang. Sok lah jadi hutangnya. Aspirasina ngabangun naon? Tah air kamari ngabangun air bersih 600 juta. Make duit naon? Make duit pan geolistrikna ge cenah 6 juta. Kudu make geolistrik. Biaya perjalanan 2 juta. Itu ieu beak 10 juta. Geolistrik beak 6 juta. Biaya administrasi 2 juta. 2 juta. Besa beak duit 10 perjalanan 10 juta. Supaya rakyat gablek cai. Mantak ayeuna 43 juta hutang. Teh era ieu babang. Hutang kurut masyarakat. Halus sih jadi kepala desa. Sekolah SMP ini udah mirip kandang ayam. Coba deh kalian lihat sendiri gimana nggak karuannya. Oh, sekolahnya jelek banget, Pak. Iya. Kenapa? Saya baru 2 bulan di sini. Bukan baru 2 bulan. Pertanyaan saya kenapa? Dana bosnya kepala sekolah sebelumnya dipakai apa? Kan harusnya kayak gini-gini selesai, Pak. Ini kan pembiaran. Ya, ini kan karena dibiarkan. Ini kenapa di catnya cat hitam? Kan ini ruangannya sudah gelap. Betul. Harusnya cat ruangan tuh cerah. Ini gurunya juga nggak ngerti nih. Harusnya putih ya? Ya Pak, ruangan gelap. Oh, siap. Dicama dicat hitam ya, tambah gelap. Siap. Ini kursinya, mejanya rusak kan? Rusak. Oke. Lantainya busem nggak?
Langitnya ada lampunya nggak? Jadi kalau gelap gini di sini nggak ada listriknya, Pak? Yang ini nggak ada listriknya. Terus kelas nggak ada listriknya gimana? ada sebagian kelasnya. Kenapa nggak dipasang listrik semuanya? Kalau kita Nggak, saya pasangin listrik semuanya gratis dari saya. Mbak, ini bisa dihapus nggak? bisa Pak. Tapi rencana pakai whiteboard. Nggak, jangan banyak rencana, Pak. Lakukan sekarang. Siap. Yang terus rencana aja. Siap. Ini sudah mengalami perbaikan sebenarnya Pak, tapi sudah rusak. Pak, nggak usah pakai argumentasi. Sudah mengalami perbaikan, butut mah butut deh, Pak. Cuman pernah diperbaiki. Jangan punya kebiasaan ketika saya ngecek itu berargumentasi dulu, pernah diperbaiki dulu, butut mah butut deh, Pak. Ini keterampilan, enggak maksud saya ini pembelajaran bukan? Kalau yang ini enggak, artinya gini loh, kasih ini pembelajaran. Artinya seni apa? Itu dari guru kesenian. Oh, guru kesenian. Sekolahnya kotor. Siap. Itu Pak. Jadi mendisiplinkan siswa kita oke, bagus, tapi gurunya juga harus bisa memperlihatkan kinerja yang baik di lingkungan sekolahnya. Panji, ngapain bahas politik stand up? Nyerang pemerintah demi lucu. Pemerintah kan udah baik, Mas. Kita dikasih makan gratis. Indonesia maju. Nah itu Mas, komedi bohong yang elit. Catat bang. Pedes lu, pedes. Hadiah apa? Gak ada yang jawab. Minta hadiah apa? Belum tentu saya beri, tapi minta hadiah apa? Izin Bapak Presiden Republik Indonesia Laksamana Mayor Musbah, izin kami yang di Kepulauan sana mungkin ketemu dengan Presiden mungkin hanya kali ini, mungkin karena kejauhan. Dengan kesempatan ini saya mohon petunjuk kepada Bapak Presiden, yang mana kami di Kepulauan sana, anak-anak kami yang ingin melanjutkan di karir TNI, kami mohon petunjuk. Demikian Bapak Presiden. Apa tadi? Anak-anak kami yang berada di Kepulauan sana yang ingin menitip karir di militer, kami mohon petunjuk Bapak Presiden. Ini yang saya senang. Disuruh minta hadiah masih memikirkan yang ada di sana. Secara umum ketika kami berkomedi kan niatnya hanya untuk membantu masyarakat ketawain aja permasalahannya. Jadi nggak pernah ada niat jahatnya. Datangnya dari tujuan yang baik. Jadi selama kami percaya bahwa niatnya baik, datang dari tempat yang baik, keluarnya juga baik. Kalau pada akhirnya ada yang salah nangkep atau ada yang keluar konteks dan kemudian menyinggung masyarakat, tentu sebagai seseorang yang cuma pengen bikin orang ketawa, bersedia untuk minta maaf dari betul. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jamakan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat.
Yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa. Kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial.